Nah, sekarang kita lihat nih nomor satu. Hasil dari pengukuran jangka song bahwa ini tentu kan bisa lihat ini ya di zoom, dilihat begini, lihat nolnya ada di sini gitu kan, berarti ini 2, 21, 22, 23, 24, 25, udah 25, di sini nggak ada lagi 25. Jadi ya ini kalian mau nggak kelihatan diburemin bagian sini semuanya juga itu udah cuma ada satu pilihan, nggak ada lain lagi. Jadi ini nggak boleh salah gitu ya. Dan kebetulan memang ada situ ya di 6 jadi 2,56 ya. Jadi ini kenapa dijawab B seperti itu ya. Oke, kita lihat nomor 2 nih. Seorang anak melempar batu vertikal ke atas dengan kecepatan 20. Ya, jika percobaan berarti 10. Kedudukan setelah 2 detik gimana? Nah, permasalahannya kalau ngelempar batu itu dari sini nih, bawah sini gitu ya, tuk gitu, tuk 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 tuk. Nah, ini sampai atasnya sini berapa sih gitu kan? Kan nanti bisa balik lagi. Jadi kita tahu kondisi atau prosesnya dari ke atas terus ke bawahnya itu gimana ya, itu dengan kita cari tahu sampai T maksimumnya emang waktunya berapa gitu logikanya ya. Jadi di sini V awalnya 20 meter per second, tentu di sini V-nya 0. Nah, waktu dari sini sampai ke atas ini butuhnya berapa sih gitu. Nah, ini pakai rumus yang mana gitu, pakai rumus yang V T sama dengan V0 min GT. Kenapa minus? Kan dilemparnya ke atas gitu ya. Jadi di sini 0, di sini 20 min 10T. Jadi T-nya sama dengan 2 second. Nah, diminta di 2 second. 2 second berarti tepat saat ada di atas. Kalau saat di atas tadi V-nya sama dengan 0. Artinya V sama dengan 0 itu dia itu sedang berhenti. Berarti saat sebelumnya turun lagi gitu. Jadi di sini katakan ya berhenti sesaat. Nah, ini kenapa jawabannya C ya. Oke ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu ya ini tuh dianulir gitu ya. Dianulir itu jadi dibenarkan semua jawaban kalian mau jawab A, B, C, D itu dibenerin ya. Kenapa? Karena tidak sesuai ya dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 10. Dari sini ke sini 20. Lah, masa dari sini ke sini 20 gitu kan nggak mungkin ya. 20 cuma sampai sini. Kalau mau ngikutin gambar. Kalau nggak mau ngikutin gambar pun gitu ya, andaikan misalkan, ah ya udahlah mungkin gambarnya keliru gitu. Tentu kalian akan menghitung dari ujung ke ujung. Ini 10 tambah 20 tambah 10 itu adalah 40. Jadi dari sini 40, 10 tambah 10 tambah 10 20. Jadi ke sini 20 berarti ke sana. Jadi akhirnya mungkin bukan di situ tapi di situ kalau mau 20 gitu kan. Jadi di sini 40 sama 20. 40 kuadrat tambah 20 kuadrat diakarin jadi ini 20 kuadrat kali 40 itu berarti 20 kuadrat kali berapa? 2 atau akarin aja lah ini 1.600, ini 400, jadi ini akar 2.000. Nah, akar 2.000 itu berarti 400 kali 5, jadi 20 akar 5. Nggak ada ya gitu ya, ini akar 2, ini akar 2. Oke, seperti itu ya. Jadi kenapa ini dianulir soal nomor 3. Oke. Kita lanjut nomor 4 nih. Kayak gimana sih nomor 4 ini gitu, ada beda tembakan dengan sudut elevasi tertentu dari permukaan tanah. Ini saya mau kepotong ya gitu ya. Akan mengalami perubahan posisi setiap waktunya terhadap dua sumbu koordinat horizontal. Maka komponen gerak yang terjadi adalah gimana nih? Apa gerakan pada sumbu vertikal sama dengan gerakan pada sumbu horizontal enggak? Gerakan pada sumbu vertikal sama dengan gerakan itu enggak? Nah, permasalahannya ini gimana sih gitu ya? Kita lihat nih sudut elevasi, pasti kalau sudut elevasi itu namanya gerak parabola, kayak begitu ya, gerak parabola. Artinya gerak 2 dimensi, artinya kalau gerak 2 dimensi itu arah sumbu Y-nya itu terpengaruh gravitasi. Kalau pengaruh gravitasi artinya ada percepatan berarti dia GLBB. Sedangkan di sumbu X, dia itu cuman, apa itu namanya, cuman dipengaruhi oleh kecepatan tanpa ada perubahan kecepatan, kecepatan awal aja di arah sumbu X, berarti dia itu GLB, nggak ada dipengaruhi oleh percepatan apapun atau gravitasi ya. Jadi artinya gerakan pada sumbu vertikal itu yang ke atas, itu vertikal, horizontal itu yang ke sana, GLBB dan horizontalnya GLB. Jadi kita jawab yang D gitu ya. Alasannya itu, gitu ya. Nah, kalau yang A kenapa salah? Vertikal sama gerakan pada sumbu horizontal salah. Yang satu GLB, satu GLBB. Yang B itu salahnya apa? Gerakan pada sumbu vertikal sama dengan gerakan pada sumbu horizontal yang bla 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 salah. Gerakan pada kedua sumbu akan sama dipengaruhi gravitasi salah karena cuma ke Y aja gitu ya. Jadi kenapa itu jawaban D ya. Oke, cukup jelas sampai situ? 1 sampai 4 siswa kelas 12E.
waktunya semakin dekat nih ya untuk US. Senin. Senin langsung fisika ya. Jadi ya begitulah gitu ya. Ini selalu di-record jadi kalian bisa oke, makasih ya. Bisa lihat reportannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk ini nih tanggapannya. Kamu dapat berapa nih? 100. Wah, hebat ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Pada gambar di bawah ini kecepatan sudut roda A 90 rpm. Jadi putaran per menit gitu ya. Sedangkan di situ carinya meter per second. Jadi kalau gitu harus dirubah dong si kecepatan sudutnya ya karena SI meter per second itu sedangkan RPM itu bukan ya. Jadi ini putaran jadi 90 putaran per menit. Nah, lebih baik kita rubah dulu nih. Putaran ke radian itu dikali 2 pi, sedangkan menit ke detik itu dikali 60 second. Sehingga dari sini kan kita bisa coret-coret bawahnya jadi 30, coret-coret 3. Jadi dia itu 3 pi. Nah, radian per second. Kalau kita udah punya 3 pi radian per second, tinggal dibanding-bandingin. Apa aja yang bisa dibanding? Nah, karena dikasih taunya jari-jari roda B, berarti clue-nya ada di situ ya. Kecepatan tangensial roda C kan 6 pi, jadi di sini saya tulis deh VC-nya 6 pi meter per second ya. Terus ini kecepatan sudut roda A, berarti ini omega A-nya ya. Jadi omega A-nya saya tulis di sini lagi lah, itu 3 pi, itu radian per second ya. Terus lagi di sini jari-jari roda B berarti RB. RB sama dengan 2 cm. Jari-jari roda A 2 kali roda C. Berarti RA sama dengan 2 RC. Oke, sekarang berarti yang dikasih tahu tuh VA ya, VA, omega A terus sama VC ya. VCA ini dan ini. Ditanyanya apa? VB, ditanyanya VB. Nah, VB itu berarti harus dihubungkan apa? A sama dengan C apanya gitu ya. VA itu akan sama dengan VC. Saya pakai biru di sini ya. Jadi ngerjainnya omega B sama dengan omega C. Nah, kayak gini ya. Omega B sama dengan omega C, sedangkan di sini berarti VB per RB sama dengan VC per RC. Nah, gini ya. Kita lihat dulu sini kebutuhannya apa, nanti bisa kelihatan. Ini VB per RB. RB-nya di sini 2 cm. Tulis dulu 2, meskipun ini bisa koresponden 2. Terus VC-nya di situ 6 pi. Nah, tapi kan ada RC. RC-nya dari mana sih? Nah, ini kan RARC yang tadi saya bilang. VA sama dengan VC gitu. Jadi di sini omega A dikali RA sama dengan omega C dikali RC. Jadi memang kita butuh RC. Nah, itu ya. Jadi gimana nih? Tinggal omega A, omeganya 3 pi, terus omega C-nya VC aja. Nah, VC aja jadi 6 pi. RA-nya berarti bisa dicari. Coret-coret, berarti RA-nya 2 ya. RA-nya 2 berarti RC-nya sama dengan 1. Berarti ini tulis 1. Tuh, jadi ini VB-nya sama dengan 12 pi ya. 12 pi meter per second. Jadi kita jawab yang C. Nah, ini kasih tahu soalnya pada sistem di bawah ini, jika massa katrol dan tali diabaikan, serta meja licin, maka tegangan tali yang menghubungkan, tegangan tali yang menghubungkan kedua benda, berapa besar tegangan talinya lah, gitu ya kira-kira. Jadi di sini licin itu artinya apa ya? Artinya di sini WB 20 Newton, sedangkan di sini W-nya kan ke arah sana. Nah, di zoom lah ya, seperti itu ya, biar kelihatan. Ini W-nya berarti 40 Newton. Nah, ini 53, yang 53 itu dia. Jadi ke sini tuh sin, jangan lupa ya. Jadi di sini tuh 40 dikali sin 53. Sin 53 itu 4/5. Jadi kita bisa tulis ini tuh 32 Newton. Buat apa? Karena dia licin, nggak ada gesekan. Nah, ini 20, ini 32, logikanya kemana sih jatuhnya? Ke sana ya logikanya gitu. Nah, gitu kan. Sehingga di sini bisa pakai sistem gara-gara itu. Jadi sigma F sistem sama dengan M total dikali A. Ada apa? Ada 32 dikurangin 20 sama dengan M totalnya adalah 6 dikali A. Nah, di sini adalah 12 sama dengan 6 kali A, jadi A-nya 2. Tapi pertanyaannya bukan dia, T. Nah, maka T itu ambil salah satu. Misalkan saya mengambil yang inilah, yang gampang ya, yang begitu.
ke atas, di sini T, ke bawahnya 20 Newton, sedangkan A-nya ke situ ya. Berarti di situ T min 20 sama dengan kan M kali A. M-nya lokal, itu 2 aja, dikali 2 ya. Jadi T-nya sama dengan 24 Newton. Dah, beres ya. Jadi kalian jawab itu E. Nah, ini juga saya kira oke lah ya. Kita lihat nih, nomor 7 nih. Ada sebuah peti bermassa 5 kg. Mula-mula diam. Oke. Di atas bidang datar. Pada benda, nah ini didorong ke bawah, bukan ditarik ya, yang seperti yang saya waktu itu pernah sampaikan di review. Bila koefisien gesekan statisnya 0,6, kinetiknya 0,1, maka gesek yang dalam ini mana? Artinya benda ini bergerak atau enggak gitu. Ya, karena dia tanyain itu. Nah, kalau tanya itu berarti kita cek dulu itu ke situ, ini 37, berarti ini ke fx ada 2 gitu ya. Pertama ke sini ada 50 dikali sin 37, sin 37 itu 3/5, jadinya 30 Newton. Sedangkan ini tuh 50 dikali cos 37, kalian udah tahu di 45 jadi 40 Newton. Nah, ini memungkinkan bergerak atau tidak. Nah, itu yang paling pentingnya. Ceknya dari mana? Kita udah tahu fx-nya sama dengan 40 Newton. Simpen gitu ya. Itu yang ini nih 40 nih, barusan yang sudah kita hitung. Lalu cari nih, ada N, ada W ke situ. Buat nyari apa? Buat nyari gaya gesekan statis ya. Nah, ini di sini berarti sigma Fy itu harus sama dengan 0. Di sini ada yang menentang nih, 30 ke bawah, jadi min 30 ditambah N dikurangin W sama dengan 0, sehingga N-nya adalah W plus 30. Jadi kalau W-nya di sini kita lihat 50 Newton, gara-gara ini 5 kg, gitu, maka kita tulis ini ada 50 tambah 30, jadi 80 Newton. Nah, buat apa N? Kegunaannya buat nyari F gesek statis, atau F gesek yang harus dikalahkan kalau pengen bergerak gitu ya. Nah, ini mu S dikali N, sehingga mu S-nya di situ 0,6, dikali N-nya 80, maka ini 48 Newton. Jadi kalau kayak gini dikasih Fx-nya 40, sedangkan dia 48, ya tentu dia itu tidak akan bergerak ya. Jadi dia nggak akan bergerak. Berarti gaya gesek yang dialaminya berarti gimana nih gitu. Pada saat Fx lebih kecil dari F gesek statis, maka ini bisa kita katakan percepatannya 0, artinya tidak bergerak, maka F geseknya akan sama dengan Fx-nya. Jadi Fx-nya 40, jadi F geseknya 40. Bukan 0,1 dikali berapa itu 80 bukan ya. Nah, bukan 8, hati-hati ya. Jadi di sini kita jawab B 40 ya. Pokoknya selama F gesek statisnya tidak dikalahkan, maka yang ada adalah G geseknya itu gaya gesek yang dorong ke arah yang pengen dia bergerak gitu. Jadi ini nyari Fx 40 ya 40. Kalau dikasih 30 ya 30 F geseknya. Dikasih 42, 42, 47, 47 gitu F geseknya ya. Tapi pada saat dikasih F geseknya 50, Fx-nya 50 misalkan gitu 50 Newton, maka benda bergerak. Maka kalau benda bergerak, F geseknya langsung turun dari yang asalnya maksimumnya 48 gitu ya, maka dia langsung turun jadi 0,1 ke 80 alias 8 Newton gitu ya. Langsung turun kalau udah bergerak gesekannya sehingga gaya hambatnya enggak terlalu besar. Nah gitu ya. Jadi yang susah itu memang awal ya, kalian juga memulai yang susah. Kalau udah mulai lancar apalagi terbiasa gitu itu gaya hambat jadi kecil, jadi ya biasa aja gitu kalau mau belajar atau mempersiapkan gitu kan. Sama memulai olahraga juga gitu kan yang susah itu awalnya. Nah, kita lihat ya nomor 8 ya. Ini kalian nemu soal kayak gini. Ya, gimana ya mencari jarak BC yang bisa didapatkan. Maka ini mu-nya cuman ada di sini ya. Dia licin AB-nya ya, dan soalnya munculnya pasti nggak akan dikasih AB ada gesekan ya. Karena kalau ada AB ada gesekan berarti itu gaya non konservatif, artinya nggak berlaku hukum kekuatan energi mekanik, harus ada tambahan. Tapi melengkung itu susah, kalau lurus lebih mudah. Karena apa? Karena ada vektornya kemana-mana di titik lengkungan itu. Artinya nggak akan muncul di lengkungan ada gesekan. Nah itu yang harus kalian catat, tenang gitu ya. Di yang lurus-lurus aja. Kalau miring mungkin nggak. Nah kalau yang miring mungkin miring kayak gitu doang ya. Miring jatuh di miringnya bisa ada gesekan itu nggak masalah ya. Tapi kalau melengkung ada gesekan itu nggak akan keluar sampai kalian mungkin kuliah fisika dasar juga nggak akan ada gitu ya. Nah oke. Kita lihat nih
Ya gimana ya mencari ini? Ya langsung aja gitu ya, pakai apa tuh, pakai rumus juga boleh. S sama dengan H per mu. Jadi H-nya di situ 2 dibagi mu-nya setengah, setengah sama dengan 4 meter. Dah, dapat ya. Jadi kalian jawab A tuh ya, untuk soal nomor 8 ini, nggak usah lama-lama ya. Pak pakai cara gimana? Pakai MA sama dengan EMC, udah masukin semuanya ya, gitu. Tapi di EM-nya nanti ada plus gaya luar gesek KL, gitu boleh lah. Kalau saya sarankan kalau yang kayak gini begitu ya, termasuk soalnya kalau begini pun ya, bukan cuman melengkung, bisa dipakai ya. Terus berikut lanjut. Manakah pernyataan yang salah mengenai usaha dan energi? Usaha merupakan perubahan energi kinetik itu benar banget ya. Ini pelajaran kelas 10. Jadi W itu sama dengan delta EK. Jadi ditanya ditebelin ini jangan lupa yang salah bukan yang benar. Jadi W sama delta EK itu betul. Itu ada perubahan energi kinetik, bukan perubahan energi potensial atau yang lain ya. Benda dilepaskan pada suatu lintasan kasar dan ketinggian tertentu di titik A menuju B akan berlaku kekekalan, di sini akan berlaku kekekalan energi mekanik, itu salah ya. Jadi tidak akan berlaku kekekalan energi mekanik kalau ada gesekan gitu. Lantai K1 ada gesekan, maka akan ada pembaharuan terhadap EM-nya. EMA sama dengan EMB biasanya gitu ya. Plus usaha gara-gara non konservatif. Gesekan itu termasuk non konservatif. Kenapa? Karena lintasan diperhatikan, beda sama energi potensial, itu usaha karena konservatif ya. Lintasan nggak diperhatikan, yang penting ketinggiannya aja berapa bedanya gitu udah ya. Tapi kalau gesekan jelas, melengkung, lurus, belok itu diperhatiin ya kalau buat gesekan. Terus yang D, usaha karena perbedaan ketinggian atau jarak yang merupakan energi potensial merupakan usaha gaya konservatif, itu benar ya. Jadi energi potensial itu W konservatif, itu sama dengan di sini tuh min delta EP gitu kan, min energi potensial. Kenapa min? Karena semakin jauh itu bukan semakin besar untuk energi potensial di si gravitasi, karena ada percobaan gravitasinya di bawah gitu ya. Nanti kita bisa lihatlah itu ya di sini ya. Oh ya, lihatnya di mana? Di video yang saya kirimin ya. Kalian bisa lihat-lihat aja tuh yang waktu itu kalau nggak salah saya kirim ke Syanita juga, ya itu pelajaran kelas 11, mungkin kalian juga udah terima dari guru yang lain gitu ya, untuk mempelajari ini teori ya. Oke, yang E sekarang kita lihat. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, itu benar banget ya. Jadi kalian nggak bisa menciptakan energi, yang ada itu hanya mengkonversi, misalkan dari energi apa, ketinggian, potensial gitu ya, jadi kinetik, gerakan air, terus menjadi listrik. Kalian tidak sedang menciptakan energi listrik, tapi sedang mengkonversi dari potensial menjadi listrik. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Kita lihat sekarang itu nomor 9, saya kira oke. Kita lihat nomor 10. Ya, nomor 10 juga ini dianulir ya. Tunggu bentar. Nomor 10 ya dianulir. Jadi ada jawaban. Nanti kalian bisa lihat deh. Jadi ada 2 soal, 3, 10, ya udah 3 dan 10 aja yang dianulir nih kelihatannya ya. Ini gimana sih cara mencarinya? Kalau kayak gini, ya dicari aja gaya usahanya pastinya gitu ya. Maka kelajuan saat benda 8 itu di sini, cari di situ F kali delta T, itu kan rumusnya sama dengan itu M dikali delta V. Tinggal menggunakan rumus ini, masanya ada, benda apa awalnya juga ada, berarti di sini VT min 5 begitu, masanya ada, waktunya juga ada. Waktunya udahlah ini pakai luas saja gitu ya, pakai luas sama dengan ini masanya yang ada ya, masanya ini 2 kilogram, maka kalian akan mendapatkan VT ya, gitu. Nah, ya kalau mau diterusin boleh juga, ini luasnya berapa sih? Ini 8 ditambah, 6 ke 2 itu 4, jadi 8 ditambah 4 itu 12. 12 sama dengan, setengah kali 12 dikali tingginya 10, jadi ini adalah 60 sama dengan 2 kali VT min 5. Nah ini ya 30 ditambah 5 ya 35 harusnya ya gitu, bukan yang ini salah lah.